لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. معاشر الحاضرين معاشر الحاضرات, bapak-bapak yang dimuliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkhusus Bapak Ketua Masjid, Bapak Kades, begitu juga para tamu-tamu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, takdim, ta'zim saya kepada antum sekalian. Kita doakan agar orang tua kita, agar semua yang hadir umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan afiat, selalu dinaungi taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, alhamdulillah di malam yang penuh berkah ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang paling mulia, tempat yang paling agung, tempat yang paling banyak diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mau cari rahmat, mau cari berkat, kalau datang ke masjid itu salah. Pengen dapat rahmat, pengen dapat berkat, pengen hati ini tenang, maka pergilah ke masjid. Karena di dalam masjid itu pasti penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah taufik hidayah, masih diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Masyaallah hadirin wal hadirat, perkumpulan kita di malam hari ini bukan karena hal-hal yang duniawi, bukan karena uang, bukan karena makanan, bukan karena jabatan, bukan karena lain-lain. Tapi kita kumpul, kita rela hujan-hujan datang, mungkin ada yang kehujanan di tengah jalan, untuk memenuhi undangan daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara yang di acara tersebut disebutkan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinyanyikan qasidah, pujian-pujian untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang inilah acara itu acara yang paling mulia. Tempat yang di situ disebutkan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di situ kita memuja Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat itu tempat yang paling mulia, waktu yang paling mulia. Di masjid tempat yang paling mulia, waktu aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas yang paling mulia, yaitu memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun judulnya itu, bapak-bapak, ibu-ibu, baik acara kita ini Isra Mi'raj,
Habib Isra Mi'raj kan sudah selesai Rajabnya sekarang. Sekarang ini bulan Sya'ban. Mau bulan Ramadan atau Zulhijjah kita memperingati Isra Mi'raj itu tidak salah. Bulan Rabi sudah selesai, bulan Maulid sudah selesai. Kita memperingati Maulid Nabi di bulan Rajab, apakah salah? Tidak salah. Setiap saat kita mengingat Nabi besar Muhammad SAW itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu. Bahkan kalau ada kelompok, ada beberapa orang yang hanya ingat sama Nabi di waktu tertentu, tempat tertentu, berarti itu belum tulus cintanya kepada Nabi, belum betul-betul cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Hanya terbawa suasana, lagi rame Maulid, ikut rame-rame Maulid. Lagi rame Rajab, Isra Mi'raj, ikut rame-rame Rajab, Isra Mi'raj. Berarti kan itu hanya terbawa suasana. Kalau dengan bahasa lain latah itu. Cuma ikut-ikutan. Tapi kita cinta kepada Nabi, kita menyebut Nabi besar Muhammad SAW itu tidak boleh hanya terbawa suasana atau ikuti waktu. Kapanpun itu kita wajib selalu mengingat Nabi besar Muhammad SAW. Kapanpun itu kita harus selalu membaca sejarah daripada hidup Nabi besar Muhammad SAW. Semakin dalam kita membaca sejarah Nabi, semakin banyak kita mengkaji jalan hidup Nabi, semakin kita dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Jangan berangan-angan ingin dekat dengan Nabi, tapi sejarah Nabi tidak tahu. Itu angan-angan yang tidak akan terwujudkan. Ingin dekat dengan Nabi, ingin dicintai Nabi. Kalau cinta sama Nabi itu gampang. Kita cinta sama seseorang gampang. Tapi kalau dicintai oleh orang tersebut itu yang perlu usaha, perlu bukti. Kan begitu. Kalau cinta sama Nabi semua bisa mengaku aku cinta sama Nabi. Tapi apakah cintanya dibalas oleh Nabi besar Muhammad SAW? Nah, itu yang penting. Yang penting itu selain kita mencintai Nabi, bagaimana caranya kita dicintai oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kita dicintai, kita mencintai Allah, kita dicintai oleh Allah. Kalau kita sudah sampai ke level atau ke satu martabat kedudukan dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi besar Muhammad SAW, itu sudah hidup kita akan nikmat dunia akhirat. Itulah maqam kedudukan yang dikejar oleh para wali-wali Allah. Mujahadah mereka, usaha mereka menahan hawa nafsu, usaha mereka mendepankan perintah Allah, mendepankan perintah Nabi besar Muhammad SAW. Itu untuk apa? Untuk dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sampai ke martabat dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW, walaupun cuma ibadahnya pas-pasan, itu orang pasti bahagia dunia akhirat. Karena dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nah, cuman ketika kita mau dicintai oleh Nabi, tidak tahu sejarah Nabi, itu namanya royal atau hanya berangan-angan yang tidak akan terwujudkan angan-angan. Karena kenapa? Bagaimana bisa dicintai oleh Nabi kalau Nabi hidup berapa tahun? Tidak tahu. Kalau misalkan kapan tahun Nabi di Isra Mi'rajkan? Tidak tahu. Kapan Nabi hijrah ke Madinah? Tidak tahu. Siapa saja istri-istri Nabi Muhammad? Tidak tahu. Ini bagaimana mau dicintai oleh Nabi besar Muhammad? Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajari atau membaca, mengkaji sejarah Nabi besar Muhammad seperti yang kita
rayakan malam hari ini, yaitu salah satu momen terpenting di dalam hidup Nabi Muhammad, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Itu adalah kunci kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Mau sukses baik di bidang dalam pemerintahan misalkan, atau di bidang perdagangan, atau di bidang kedokteran, apapun itu, mau sukses, kaji sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kalau kita mau sukses tidak pernah mengkaji sejarah Nabi, itu orang tidak akan sukses. Karena orang-orang kafir, musuh-musuh Islam tahu kunci suksesnya umat Islam ini, kuatnya ikatan mereka dengan nabinya. Kita di zaman akhir ini dijauhkan dengan Nabi Muhammad SAW, dijauhkan. Mulai dari pelajaran di sekolah, sedikit dikurangi materi sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Banyak guru-guru sekolah yang mengadu begitu. Sekarang ini Habib kata mereka, pelajaran sejarah Nabi di SD makin minim, makin sedikit, dikurangi sedikit demi sedikit. Sekarang yang dipelajari di sekolah cuma Nabi lahir di mana, tahun gajah, kemudian nikah dengan Khadijah. Hanya hal-hal yang sangat sederhana sekali yang diajari tentang Nabi besar Muhammad SAW. Padahal kitab sejarah di dalam agama Islam, sejarah Nabi besar Muhammad itu berjilid-jilid tebalnya. Ada ulama itu yang ngarang kitab sejarah sampai 10 jilid. Ada yang ngarang kitab sejarah sampai 15 jilid. Yang dibahas bukan tafsir Al-Quran, bukan syarah hadis Nabi Muhammad, bukan masalah fikih 4 mazhab, tapi yang dibahas di kitab yang berjilid-jilid itu sejarah perjalanan hidup Nabi besar Muhammad dari sebelum Nabi Muhammad dilahirkan sampai Nabi Muhammad meninggal dunia. Itu yang dibahas. Artinya apa? Artinya materi sejarah Nabi Muhammad itu sangat luas, panjang. Yang kita pelajari paling tebal paling berapa ratus halaman. Ternyata pas kita lihat di dalam agama Islam, perpustakaan sejarah Islam ternyata berjilid-jilid sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Nah ini orang kafir, musuh-musuh Islam tahu bahwasannya kalau umat Islam kuat ikatannya dengan Nabi mereka, bagaimana kita menguatkan ikatan kita kepada Nabi dengan membaca sejarah Nabi besar Muhammad SAW, maka kita akan dikalahkan oleh mereka. Seperti dahulu kala, ketika di zaman sahabat, baca sejarah sahabat, bagaimana sahabat Nabi besar Muhammad SAW jumlahnya, persiapan pasukannya minim sekali, sederhana sekali, tapi bisa mengalahkan jumlah pasukan yang 10 kali lipat dari mereka. Di peperangan Yarmuk, ketika Sayyidina Khalid bin Walid merebut negara Syam untuk dimasukkan ke negara Islam, daulat Islam, itu jumlah pasukan Sayyidina Khalid dikatakan oleh ulama sejarah hanya 20 atau 25 ribu. Sedangkan jumlah pasukan Romawi yang mereka lawan 300 ribu. Jadi 1 banding 10 kurang lebih, kurang lebih 300 ribu dengan persiapan senjata yang luar biasa. Jangankan orangnya, kudanya saja itu dari ujung ke ujung besi semua, besi kan? Apalagi orangnya.
yang kelihatan cuma mata, besi semua. Tapi lihat perlengkapan sahabat Nabi besar Muhammad yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, 20.000, 25.000. Kudanya biasa, tidak semua menggunakan kuda, banyak yang jalan kaki. Baju besinya hanya bagian depan, ada topi besi, ada pedangnya biasa, tamengnya biasa. Tapi 20.000, 25.000 berani menghadapi 300.000. Bahkan yang 300.000 itu disebutkan di sejarah takut untuk menghadapi yang 20.000 itu. Diundur-undur. Kapan mulai perang itu sama pasukan Romawi diundur-undur. Kenapa? Takut menghadapi pasukan 20.000. Kenapa? Karena mereka melihat 20.000 ini di matanya tidak ada yang namanya takut dengan kematian. Mereka itu keluar jihad fisabilillah, memang dia ingin mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pasukan Romawi tidak, mereka masih mikirkan rumah, masih mikirkan anak istrinya, masih mikirkan harta dunia. Tapi pasukan Muslim tidak. Yang mereka inginkan cepat-cepat ketemu dengan kekasih mereka, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Hidup 300.000 mundur waktu, tidak mau melawan 25.000. Begitu juga kejadian peperangan setelahnya, banyak. Daripada negara Irak atau kerajaan Persia direbut oleh Sayyidina Umar bin Khattab, khalifahnya beliau. Begitu juga lawan dengan pasukan yang jumlahnya 10 kali lipat di atas sahabat. Perlengkapannya luar biasa, bahkan pasukan Persia itu punya gajah, yang mana orang Arab itu tidak tahu dengan namanya gajah. Pasukan Persia, perlengkapan termasuk kayak mobil tanknya itu gajah. Muslim masih pakai kuda. Tapi semua negara Persia berhasil direbut oleh umat Muslim. Dari situ mereka belajar orang kafir. Nah, sayangnya orang Muslim ini tidak mau belajar. Orang Muslim, apalagi di zaman sekarang ini, paling malas dengan yang namanya belajar. Majlis taklim itu, dunia. Pergi untuk hadir kajian ilmu paling males. Tapi kalau acara-acara yang lain mau 5 jam, 6 jam siap hadir. Kalau kajian ilmu paling lama 1 jam, tapi berat hadir. Nah, itu salahnya kita umat sekarang ini, tidak mau belajar. Sedangkan mereka mau belajar. Mereka mau belajar. Mereka mau mengamati. Kenapa dulu pasukan kita kalah dengan pasukan Muslim? Dicari sebabnya oleh mereka. Oh, ternyata sebabnya karena ikatan pasukan dahulu kala kuat dengan Nabi mereka, yaitu Nabi besar Muhammad. Ya sudah, sekarang kata orang-orang musuh Islam ini, tugas kita menjauhkan, dan mereka ini dibantu oleh setan. Itu tugas setan. Para aulia, para ulama mengatakan tugas setan di zaman akhir ini menjauhkan kita dari Nabi besar Muhammad SAW dengan berbagai alasan, dengan bermacam-macam bentuk gambaran. Ada masjid yang mau merayakan Isra Mi'raj Nabi, dilarang. Kenapa? Karena itu salah, tidak ada di zaman Nabi. Itu gambaran tipu daya setan. Masjid itu kalau tidak mengingatkan masyarakat sekitar dengan Nabi, maka fungsinya masjid itu apa? Fungsi dari masjid bukan hanya sholat berjamaah. Masyaallah hadirin, kita tadi dari Kayusi sampai ke sini sama Habib Zaki, Masya Allah, lihat masjid bagus-bagus di pinggir jalan gue.
Luar biasa masjid-masjid padahal masjid desa istilahnya, tapi bagus-bagus. Kalau di Palembang desanya tidak sebagus itu masjidnya. Bagus-bagus. Nah, cuma orang zaman sekarang hanya fokus untuk membaguskan masjid. Masjidnya bagus, mewah. Tapi pas ditanya ada aktivitas apa masjid itu, kosong, tidak ada aktivitas apa-apa. Itu buat apa? Ketika kita mau membangun masjid itu ada visi misinya. Dari mana Habib kita tahu visi misi masjid? Lihat Nabi besar Muhammad SAW. Tidak usah lihat yang lain. Lihat Masjid An-Nabawi, bagaimana digunakan masjid itu oleh Nabi Muhammad untuk sholat pasti, untuk Nabi Muhammad mengajar, untuk Nabi Muhammad SAW mengatur strategi perang juga di masjid. Karena itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membagikan zakat, untuk mendata fuqara masakin, orang-orang tidak mampu juga di masjid. Jadi visi misi masjid itu banyak masyarakat ini. Di zaman akhir ini termasuk adalah untuk mengingatkan kita kepada Nabi besar Muhammad. Perayaan seperti ini itu niatnya satu cuma untuk mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Apa hukumnya ingat kepada Nabi? Wajib hukumnya. Berarti perayaan seperti ini hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena melalui perantara seperti inilah masyarakat umat sekarang akan ingat dengan nabinya, Nabi besar Muhammad SAW. Itu ada kaidah di dalam ilmu syariat, al-wasilah fi hukmil maqasid. Al-wasilah fi hukmil maqasid. Sarana atau cara itu tergantung tujuannya. Kalau tujuannya baik, berarti cara agar kita sampai ke tujuan tersebut itu juga baik. Kalau tujuannya tidak baik, berarti cara yang kita lalui untuk sampai ke tujuan tersebut juga tidak baik. Sekarang kita tanya sama masjid-masjid yang mengadakan memperingati perayaan Isra Mi'raj atau Maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk apa untuk mengadakan acara seperti itu? Pasti kompak menjawab untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Memuliakan Nabi hukumnya wajib atau tidak? Wajib. Orang yang tidak memuliakan Nabi keluar dari agama Islam. Yang berani menghina Nabi keluar dari agama Islam. Tidak main-main itu. Bahkan Imam Al-Qadhi dalam kitabnya Asy-Syifa itu membahas kalau ada orang-orang yang mengucapkan beberapa kalimat yang mana kalimat tersebut seakan-akan menghina Nabi, itu dihukum. Termasuk salah satu hukumnya dipenggal kepalanya. Tapi masalah hukum ini yang berkewajiban pemerintah setempat. Kalau negara Islam diterapkan di tempat itu, jangan salah. Umat kafir boleh hukumnya, akhirnya balik ke sini hukum dan salah. Yang menghukum tetap yang berkewajiban, yang memegang hukum. Kalau kita tidak memegang hukum, tak boleh kita menghukumi sembarangan orang. Memuliakan Nabi wajib, gembira dengan Nabi wajib. Kalau kalian tidak mau gembira dengan Nabi, maka dengan siapa kalian akan gembira? Kalau tidak gembira sama Nabi, maka dengan siapa akan gembira? Mengingatkan umat kepada Nabi wajib. Maka perayaan seperti ini hukumnya wajib. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Maulid sampai setahun 2 kali. Tapi lihat majlis-majlis yang mungkar, tempat-tempat yang menyesatkan umat, tiap hari ada berbagai macam judul,
ada yang kafe, ada yang macam tempat untuk menyesatkan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumail, beliau ini orang yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kalau banyak majlis munkar, maka kita harus memperbanyak majlis khair, majlis baik, harus diseimbangkan. Cara mengatasi ketika banyak majlis munkar itu tempat-tempat yang di situ dilakukan sesuatu yang haram, perkumpulan laki-laki perempuan yang bukan mahram, itu majlis munkar namanya. Banyak zaman sekarang banyak. Sekarang banyak luar biasa. Nah, kalau perayaan seperti ini juga tidak dibolehkan, maka kapan lagi kita akan ingat dengan Nabi Muhammad SAW? Nah itu, ini tidak usah pakai dalil-dalil, tidak usah. Ini kita pakai logika saja. Usah dalil-dalil. Kalau peringatan seperti ini yang di sini kita diingatkan oleh Nabi, kita menyebut dari tadi, coba berapa kali kita sebut nama Nabi Muhammad SAW. Kalau tepat atau perayaan seperti ini juga dilarang, dijauhkan umat dari perayaan seperti ini, maka kapan lagi mereka akan ingat dengan Nabi mereka? Di mana lagi? Kita saja yang hadir ini jujur-jujuran saja, ya. Tidak boleh munafik begitu. Kita saja yang hadir di sini ketika pulang ke rumah lupa, ya kan? Lupa gitu. Apa tadi disebut Habib tadi ingat lagi sudah. Pokoknya tentang Nabi Muhammad ini. Cuma masih bagus kalau masih ingat tentang Nabi Muhammad daripada lupanya. Kenapa ma'asyar hadirin wal hadirat? Karena ketika kita keluar dari masjid, kita ini diserbu sama setan. Asyaitan tidak bisa masuk ke masjid. Tidak bisa. Jadi kalau ada orang yang punya pemikiran buruk, pemikiran yang tidak bagus dalam masjid, berarti jangan salah ke setan. Memang dirinya buruk. Awal nafsunya memang jelek. Kenapa? Karena setan tidak bisa masuk masjid. Seperti di bulan suci Ramadan, setan dibelenggu. Banyak yang tidak puasa. Banyak yang tidak puasa. Masih yang mau kopi es teh, samping atau rokok, jendelanya dibuka. Banyak yang buka aurat dari kaum wanita, masih banyak yang mencuri, rame malahan di bulan suci Ramadan, persiapan lebaran. Nah itu setannya mana? Bukan setan lagi itu, tapi hawa nafsu kita yang sudah dirusak oleh setan, sehingga udah nggak setan. Walaupun aku dibelenggu dia udah rusak. Jadi bulan suci Ramadan sama dari masjid, setan tidak ada. Tapi ketika kita keluar dari masjid langsung. Tiap orang didatangi oleh setan, diingati masalah dunia, diingati urusan bisnisnya, diingati urusan sawitnya, misalkan macam-macam, sampai kita lalai dari Nabi besar Muhammad SAW. Jadi yang membuat kita lalai di zaman akhir ini banyak sekali. Jangan sampai ada satu dua sebab, dua sarana, dua acara memperingati Nabi Muhammad SAW dilarang juga. Itu berarti ingin umat ini jauh benar-benar dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kita duduk di tempat ini menyebut nama Nabi Muhammad, memperingati perjalanan Nabi Muhammad. Ini min a'zamil qurbat, termasuk ibadah yang paling afdal. Paling afdal. Orang sholat dari malam sampai subuh, puasa tiap hari, tapi tidak ingat dengan Nabi, tidak cinta dengan Nabi, percuma. Ilmunya segunung, semua kitab hafal, semua hadis hafal, umpama amal ibadahnya juga segunung, tapi tidak cinta dengan Nabi, percuma.
Karena nanti ma'asyiral hadirin wal hadirat, yang kita harapkan di akhirat itu bukan amal ibadah kita, bukan ilmu kita. Amal ibadah kita itu masih kita tidak tahu diterima atau tidak oleh Allah. Jadi kita sholat isyanya sah. Kenapa sah? Syaratnya semua kita lakukan, rukun-rukunnya semua kita lakukan. Arti dari sah, kita tidak kena kewajiban lagi. Itu arti dari sah. Sudah lepas tanggungan istilahnya. Tapi al-qabul, diterima atau tidak, itu lain lagi urusannya. Tapi kalau yang tidak sah pasti tidak diterima. Yang tidak sah beda. Masa mau diterima oleh Allah? Ini yang sudah sah, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya sudah komplit, diterima atau tidak, itu masih belum pasti. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu amal ibadah diterima atau tidak kecuali nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu. Karena dari itu kita bersolat doa Rabbana taqabbal minna. Terima ya Allah amal ibadah kami ini. Karena kita tidak tahu diterima atau tidak. Diceritakan cerita yang sangat terkenal. Ada orang dari Bani Israel, kata Nabi Muhammad SAW, ibadah 500 tahun. Ini bukan setahun 2 tahun, 500 tahun ibadah kepada Allah. Ketika dihisab sama Allah, mau dimasukkan ke surga, kata Allah, masukkan dia surga dengan rahmatku. Orang tadi heran, ya Allah, aku ibadah bukan sedekah. Lama, 500 tahun, masukkan aku dengan amalku ke surga. Apa kata Allah? Ya, kalau kau mau hitung-hitungan, kita hitung ibadahmu yang 500 tahun dengan satu nikmat yang aku berikan kepadamu, mata. Bukan dua-duanya, setengah, sebelah dulu. Sebelah mata kanan, misalkan mata bagian kanan ditimbang dengan amal ibadah 500 tahun. Ternyata masih beratkan nikmat mata daripada ibadah 500 tahun. Ini 500 tahun, masyaallah hadirin. Tapi dibanding dengan nikmat mata, ternyata nikmat mata masih lebih berat. Nah, kata Allah, kalau yang itu kau masuk neraka, ayo mereka masukkan dia ke neraka. Minta maaf sama Allah, ya Allah, maaf. Masukkan aku ke surga dengan rahmat-Mu. Yang kita cari nanti di hari kiamat rahmat Allah Subhanahu. Kepada siapa kita minta rahmat Allah di hari kiamat? Kalau bukan kepada Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad sudah diberikan izin sama Allah ketika di dunia untuk membagikan surganya Allah. Nabi Muhammad. Ini bukan duit lagi bagi sama Nabi, bukan jabatan, bukan sepetak tanah, bukan. Yang dibagi sama Nabi surga. Kata Nabi, Abu Bakar di surga, Umar di surga, 10 sahabat disebutkan sama Nabi secara langsung di surga semua, kata Nabi. Nabi mengatakan suara sendal Bilal sudah ada di surga. Aku mendengar tadi suara sendal Bilal. Bilal itu muadzin Nabi yang suka azan sama Nabi. Sendalnya udah di surga. Berarti orangnya pasti masuk surga. Di dunia Nabi Muhammad sudah membagikan surga. Rahmat Allah kalau bukan dicari melalui Nabi, kita tidak akan bahagia rahmat Allah. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat Allah di akhirat yaitu syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang orang di dunia yang tidak pernah ingat Nabi, yang tidak mau memperingati hari-hari besar Islam yang berkaitan dengan Nabi. Jadi yang berkaitan dengan Nabi itu hari besar pasti, apapun itu. Selagi berkaitan dengan Nabi itu pasti hari yang besar. Tidak mau, tidak suka, bahkan sampai benci. Sekarang kalau beda pendapat tapi tidak sampai benci, insya Allah tidak apa-apa. Saya punya pendapat, tidak mau menghadiri, tapi saya tidak benci dengan orang yang menghadiri. Saya tidak menyalahkan orang yang menghadiri.
Silahkan, ini khilaf, ada perselisihan pendapat di antara ulama, misalkan begitu, itu tidak masalah. Yang jadi masalah benci dan menyalahkan, bahkan menyesatkan dan mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengan dirinya. Itu sumber masalahnya di situ. Kalau memilih jalan masing-masing tapi tidak saling menyalahkan, menyesatkan, silakan. Tidak masalah hal seperti itu. Orang yang menyesatkan siapa? Kelompok yang menyebut nama Nabi Muhammad kelak di hari kiamat, bagaimana mau menghadap Nabi Muhammad? Yang di dunia tidak pernah ingat Nabi, jauh dia dari Nabi, bagaimana nanti di hari kiamat minta dituangkan dari telaganya Nabi besar Muhammad SAW? Masyaallah hadirin bapak-bapak ibu-ibu, kehidupan di dunia ini sebentar cuma, sesaat. Jangan sampai hidup kita tuh begitu aja. Jangan. Bangun tidur, pegawai, jadi duit, sampai sore balik ke rumah, pulang, istirahat gitu. Besok bangun lagi, cari duit lagi, malam tidur. Itu kehidupan binatang. Yang cuma makan, cari duit, makan. Siapa itu? Kambing. Kambing makan itu. Jadi jangan kehidupan kita begitu saja. Cari satu amalan yang mendekatkan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Cari. Bukan artinya tidak boleh bekerja. Oh, Nabi menganjurkan kita untuk bekerja. Bahkan Nabi marah ketika ada anak muda masih segar bugar ke masjid minta kata Nabi sini. Dan dikasih sama Nabi. Nabi itu tidak pernah menolak orang yang meminta. Setiap orang yang meminta mesti dikasih sama Nabi. Cuma Nabi lihat siapa yang meminta. Dikasih sama Nabi harta, bisa juga dikasih sama Nabi nasihat, dan juga memberi. Yang anak muda ini sama Nabi diberi nasihat, bukan duit. Kata Nabi, sini wahai anak muda, kau masih seger. Ambil kayu di hutan, kayu bakar, kau jual, duitnya kau makan, kata Nabi. Minta-minta masih muda, tidak dikasih oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi itu menganjurkan kita untuk bekerja. Nabi dari kecil sudah kerja. Nabi sendiri mengatakan, aku dulu masih kecil suka membala kambing. Kambing yang orang dikembala oleh Nabi. Digaji, gajinya yang dimakan oleh Nabi Muhammad. Bahkan sebab beliau ini adalah Sayyidah Khadijah, karena beliau bekerja kongsian dengan Siti Khadijah. Nabi kerja. Nabi menganjurkan kita untuk bekerja. Nabi mengatakan orang yang tidur di malam hari karena dalam keadaan capek. Dari apa capeknya? Dari ibadah, dari baca Quran, dari sholat, bukan. Dari apa? Dari cari duit untuk mencari nafkah yang halal. Bata maghfuran lah. Kata Nabi, orang tadi tidur dalam keadaan dosanya sudah diampuni semua oleh Allah Subhanahu. Tapi dia mencari uang untuk apa? Untuk biar anak istrinya tidak meminta-minta. Mencari uang dengan jalan yang benar, halal, agar anak istrinya makan makanan yang halal. Itu tidur, kata Nabi, dosanya sudah diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Nabi menganjurkan kita untuk kerja, cari duit, nafkah yang halal. Cuman jangan itu jadi tujuan hidup. Sekali lagi, tujuan hidup kita bagaimana kita dicintai oleh Nabi besar Muhammad. Cari, silahkan. Yang ke sawah, yang ke kebun, silahkan ke kebun. Cuma jangan hidupnya begitu aja. Cari juga amalan yang mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga nanti di akhirat ketika kita minta air telaga Nabi itu punya telaga di akhirat, namanya Al-Kautsar. Jumlah gelasnya itu seperti jumlah bintang, tidak terhitung. Semua umat muslim pasti minum dari telaga tersebut. Tidak mungkin masuk surga tanpa meminum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Nah, cuma beda-beda.
Ada orang yang meminta dituangkan sama Nabi, berani menatap muka Nabi, senyum. Kenapa? Karena dia dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ada orang tidak malu untuk menghadap Nabi. Kenapa? Karena tidak punya amalan, tidak punya ikatan di dunia. Bagaimana bisa menatap muka Nabi kelak di akhirat? Jadi kalau mau dapat syafaat Nabi, ingat Nabi dari dunia. Tujuan hidup kita harus kita rubah. Bukan ngumpulkan duit, bukan ngumpulkan tanah, bukan ngumpulkan harta, bukan. Tapi yang harus kita tuju adalah dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk cara biar kita dicintai oleh Nabi, kita semarakkan perayaan seperti ini. Perayaan Hari Besar Islam ini semarak. Kita ajak teman-teman kita yang belum pernah hadir di tempat seperti ini, yang belum pernah mendengar kisah Nabi besar Muhammad SAW, ajak mereka agar mereka mendengar tentang Nabi Muhammad SAW. Banyak bapak ibu orang Muslim yang tidak tahu yang sama Nabi itu banyak. Cuma tahu Nabi Muhammad, nabinya agama Islam, sudah. Padahal itu nanti termasuk yang ditanyakan di alam kubur, siapa nabimu? Dan yang menjawab bukan hanya lidah, bukan pakai hafalan. Apa jadi kalau itu ada? Ya, biar baca jawab di kubur Anda. Tergantung ikatan kita kepada Nabi. Kuat ikatan kita, baik amal ibadah kita, maka kita bisa menjawab Nabi itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini PR buat kita, tugas buat kita, buat anak kita, cucu kita, buat mereka dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Ajari mereka, ceritakan daripada dongeng-dongeng yang tidak jelas, daripada dongeng-dongeng yang tidak ada asal usulnya. Dongengkan kepada mereka cerita Nabi besar Muhammad SAW. Biar mereka tumbuh dalam keadaan mengenal Nabi besar Muhammad SAW. Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq ini cucu Nabi Muhammad. Ja'far As-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainul Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Husain putra dari Siti Fatimah, putri Nabi besar Muhammad SAW. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, orang tua kami mengajarkan kami as-sirah, sejarah Nabi Muhammad, kama yu'allimuna al-Qur'an, sebagaimana mereka seperti mereka mengajarkan kami Al-Qur'an. Jadi kami masih kecil, kata beliau, diajari baca Al-Qur'an, Iqra bahasa kita sekarang. Itu sambil belajar Iqra, kami belajar sejarah Nabi. Jadi salah kalau sejarah Nabi itu nanti nunggu dia udah umur 25 tahun. Salah itu. Bukan waktunya lagi. Udah umur 25 tahun, sudah dewasa, sudah macam-macam pikiran 20 tahun, sudah dirusak sama setan, sama hawa nafsu. Baru mau dimasukkan sejarah Nabi, mantap. Tapi kalau dari kecil mereka sudah dijadikan untuk cinta kepada Nabi, akan tumbuh anak tadi luar biasa. Kita orang tuanya tidak akan capek untuk mendidiknya. Orang tua ini kan kalau pas anaknya nakal marah. Kenapa marah? Anaknya nakal. Seharusnya yang harus dimarahi orang tua itu sendiri, karena dari kecil tidak bisa mendidik anaknya. Anaknya tidak mau sholat, ribut. Itu kalaupun ribut masih bagus lah kalau ada orang tua ribut anaknya tidak sholat. Karena orang tua itu anaknya tidak sholat, anteng deh. Kayak nggak terjadi apa-apa di rumah. Itu jangan bapak ibu. Kalau ada anak kita yang tidak sholat, jangan anteng. Kenapa? Karena ketika di rumah ada yang melanggar perintah Allah, apalagi sholat, takut turun bala ke rumah kita. Makanya Nabi mengatakan, ajari anak kalian, ajak mereka sholat ketika umur mereka 7 tahun. Kata Nabi.
7 tahun ajak mereka sholat. Ajak dia sholat. Rakaat pertama, rakaat kedua berani dia, ya Allah. Yang penting dia sholat dari umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Kata Nabi, pukul kalau mereka tidak mau sholat. Ini bukan kata Habib, kata Ustaz, kata Nabi. Umur 10 tahun, cubit kalau sholat. Subuh bangun nih, tidak mau bangun, siram pakai air. Marah dia, nangis, biarlah dia nangis. Daripada nangis di neraka, mendingan nangis di dunia. Pilih mana nangis neraka di dunia? Di dunia. Pukul, sampai nangis, biarlah nangis. Sayang sama anak, itu bukan sayang sama anak. Kalau kita diamkan anak kita, siang, masih kecil, ya, biarlah tidur dulu, itu berarti kita tidak sayang sama anak. Yang sayang sama anak, dia didik anaknya, jangan sampai anakku nanti di akhirat menangis. Itu yang sayang sama anak. Di dunia dia menangis, tidak apa-apa. Di dunia dia susah, mujahadah untuk ibadah, tidak apa-apa. Yang penting di akhirat dia senang. Itu bapak ibu yang pintar. Tapi bapak ibu yang kurang pintar, anaknya di dunia disenangi. Pengen ganti HP pak, digantikan HP. Baru 2 bulan ganti lagi pak, ganti lagi. Tidak dipantau, tidak dilihat maslahat atau tidak untuk pendidikannya. Itu orang tua pertama kali yang menangis karena anaknya nanti, yang tidak bisa mendidik anak. Di sholat ini ikatannya kuat dengan Isra Mi'raj. Sholat ikatannya kuat dengan Isra Mi'raj. Sholat itu hadiah dari Nabi ketika pulang turun ke dunia. Itu hadiahnya. Nah ini salah juga kalau kita memperingati Isra Mi'raj. Kami kalau itu acara Isra Mi'raj. Tapi besok sholat subuh nanti yang baru. Sia-sia. Kenapa? Karena kita memperingati Isra Mi'raj, sekalian kita memperingati apa yang dibawa oleh Nabi ketika turun dari Mi'raj. Yang dibawa oleh Nabi ketika turun dari Mi'raj adalah sholat 5 waktu. Sholat itu Pak, Bu, kalau sudah bagus kata Nabi, semua amalnya pasti bagus. Kita nanti bakal dihisab semua oleh Allah. Kata Nabi Muhammad, yang pertama kali dihisab masalah sholat. Tuh, kata Nabi Muhammad, kalau ibadah sholatnya lolos, berarti semuanya bakal lolos. Kenapa? Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Ketika orang sudah bagus dengan sholatnya, itu otomatis dirinya akan jauh dari maksiat kepada Allah. Kita ini meninggalkan maksiat bukan karena kekuatan diri kita. Kita melakukan taat bukan karena kekuatan diri kita. Maka dari itu ulama mengatakan banyak-banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula fi taatillah wala quwata fi tarki maksiatillah illa bi quwwatillah illa bi haulillah. Tidak ada kekuatan untuk melakukan taat, tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu. Jadi yang merasa rajin ibadah, habis itu dia sombong, aku banyak ibadah, itu orang yang tidak tahu diri. Kenapa? Kalau bukan gerakan dari Allah, dia tidak akan sholat. Jadi semua amaliyah kita, ibadah kita itu min taufiqillah, dari taufik Allah Subhanahu. Maka dari itu kata Nabi, bagaimana kalian mendapatkan taufik tersebut? Bagaimana dalam diri kalian diberikan oleh Allah kekuatan untuk taat, kekuatan untuk menjauhi maksiat? Lakukanlah sholat. Kalau kalian sudah betul dalam sholat, rukun-rukunnya perhatikan, jangan hanya sholat tapi rukunnya tidak diperhatikan.
sahabat di zaman Nabi datang ke masjid satu orang, sholat, Nabi lagi duduk. Selesai dia salat, kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Kata Nabi, sholat lagi, kau tuh belum sholat. Enggaklah, sahabat ini lagi, sholat lagi, diulangi. Datang lagi ke Nabi, kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sholat, kau belum sholat. Sampai ketiga kali, akhirnya sahabat ini nyerah, "Ya Rasulullah, kalau begitu ajari aku." Diajari sama Nabi, dijelaskan rukun-rukun sholat. Sholat ada tumaknina, ruku, tumaknina, i'tidal, tumaknina. Artinya kalau kita sholat tapi rukunnya kita tidak perhatikan, itu namanya sama beda sholat. Makanya, kenapa Ustaz? Padahal rajin sholat, tapi masih susah untuk amal ibadah yang lain, susah untuk tinggalkan maksiat. Nah, koreksi sholat kita. Dari mana kita bisa mengoreksi sholat kita? Dengan kita hadir majelis ilmu. Nah sekarang orang sama sekarang tidak dapat majelis ilmu. Depannya itu yang viral-viral, yang rame-ramean, mengikuti zaman, yang lagi ramean Ustaz. Itu termasuk tipu daya setan. Bahkan ketika ada orang yang mau majlis zikir dari malam sampai subuh, tapi majlis ilmu, wudunya belum betul, sholatnya belum becus, itu majlis zikirnya dilandasi oleh hawa nafsu dan tipu daya setan. Karena setan itu cerdas Pak. Setan itu bukannya bahlul, bukannya bodoh. Setan itu cerdas. Tahu dia ada orang yang tidak bisa disesatkan dengan tempat-tempat yang melalaikan. Kafe, wanita, tidak bisa. Perjudian, tidak bisa. Ini orang bisa kita sesatkan melalui zikir, majlis zikir. Oh, giring dia selalu untuk semangat majlis zikir, untuk selalu semangat berzikir, ikut thariqah macam-macam. Tapi jangan sampai ibadah dia betul benar. Jauhkan dia dari majlis ilmu. Jangan sampai dia belajar agama syariat Muhammad, jangan sampai. Jangan sampai dia mendengar sejarah Nabi Muhammad, jangan sampai. Itu dibudaya. Terjadi banyak seperti ini. Kalau diadakan majlis ilmu yang hadir, ini bukan di Bangka dan Allah kita tidak sebutkan di mana tempatnya. Yang hadir majlis ilmu, majlis taklim, satu sok cuma, dua sok, dua baris. Tapi kalau majlis zikir, habis setengah lebih. Sholat kaki yang becus, wudunya tidak sah semua. Bahkan ada sampai orang yang berani meninggalkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan alasan semalam sudah zikir sepanjangan. Ada yang ceritakan kepada kita yang ikut thariqah itu, thariqah bagus. Thariqah itu wajib diikuti. Thariqah itu mendekatkan kita kepada Allah, harus pakai thariqah jalan. Cuma thariqah itu juga kita jalani harus sudah kita paham ilmu syari. Ini ada yang cerita saya pribadi. Punya teman dulu pas lagi ke thariqah, malam zikir sampai subuhnya tidak puasa, ini bulan suci Ramadan. Ngapo? Ayo diganti udah harus malam zikir. Ini orang bodoh. Jualan. Nah ini PR buat kita umat Islam di zaman akhir ini. Zikir bukan karena lalai Islam, pada zikir mengingat Allah, tapi tidak dilandasi dengan syariat dari besar Muhammad SAW, dilandasi oleh hawa nafsu. Kalau dilandasi oleh hawa nafsu, apapun yang kita sebutkan tidak akan manfaat. Jadi harus digabungkan antara thariqah, haqiqah dan ilmu syariah. Zikir wajib. Zikir itu mansyurul hidayah. Orang yang rajin zikir itu tanda-tanda dia akan jadi wali. Tapi zikir yang seperti apa? Zikir yang sudah sholatnya sah.
zikir yang sudah tahu kajian ilmu syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dipisah itu. Harus digabung. Kalau bisa miring sebelah. Syariat saja tanpa hakikoh, tanpa thariqah, salah juga. Akhirnya Nabi sombong, merasa paling pintar, merasa paling alim, semua orang disesatkan. Semua orang disalahkan. Yang tidak sependapat dengan dia sesat. Timbul dari mana ini? Dari kesombongan ilmu. Ilmu itu memang menyombongkan seseorang. Iblis kenapa tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Karena harta bukan, karena jabatan bukan, karena ilmu. Karena ilmu iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Malaikat ilmunya dibarengi dengan adab akhlak. Thariqah adab akhlak. Thariqah hakikat itu semua maksud dengan adab akhlak. At-tasawwuf, at-tazkiyah, bagaimana membersihkan hati. Nah kalau itu digabung, baru insya Allah kita bisa sampai ke tempat tujuan, yaitu dicintai oleh Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan setengah-setengah, jangan mengikuti hawa nafsu. Kalau ada yang cuma pengen ke majlis taklim, tapi majlis zikir tidak mau, anti, itu berarti hawa nafsu. Ada yang cuma ingin majlis ilmu, memperingati hari seperti ini tidak mau, berarti hawa nafsu. Kebalikan, kalau acara-acara seperti ini ramai yang hadir, tapi pas majlis ilmu, belajar fikih, bagaimana wudu yang benar, sholat yang benar, tidak mau, berarti duduknya kita di sini bukan dilandasi cinta kepada Nabi, tapi dilandasi hawa nafsu. Kalau memang kita cinta sama Nabi, apapun judulnya, baik itu majlis ilmu, kajian ilmu fikih, ilmu siapa? Ilmu Nabi Muhammad. Memperingati hari Isra Mi'raj, apa yang disebut, apa yang diperingatkan? Nabi Muhammad. Kita hadiri semua, baru kita banyak tulus cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi taufik dan oleh Allah dan hidayahnya, agar kita bisa betul-betul memilih jalan hidup kita, memilih jalan agar kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit saja dari fakir. Ada apa-apa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali